Halo semuanya, saya Liora Arabel Seli dengan NIM 20105120096 dari kelas B S1 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur data queue atau antrian. Queue atau antrian adalah suatu kumpulan data yang mana penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada satu ujung yang disebut dengan sisi belakang atau tail atau rear. Dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan lewat ujung yang lain, disebut dengan sisi depan atau head atau front. Queue atau antrian menggunakan prinsip pertama masuk, pertama keluar, atau first in, first out, atau biasa disingkat dengan FIFO. Elemen yang pertama kali masuk ke antrian akan keluar pertama kalinya juga dari antrian tersebut. Dengan kata lain, urutan masuk sama dengan urutan keluar. Proses memasukkan dan mengeluarkan data pada queue dilakukan pada dua pintu. Pintu pertama yaitu untuk pintu masuk data, dan pintu kedua merupakan pintu keluar data. Kita bisa lihat di ilustrasi berikut ini. Ini adalah pintu keluarnya, dan ini adalah pintu masuk datanya. Oleh karena itu, ada dua buah penunjuk elemen pada sebuah queue, yaitu belakang atau last sebagai penunjuk elemen yang paling belakang, yaitu yang ini, dan first sebagai penunjuk elemen yang paling depan. First ini juga biasa disebut dengan head atau front, dan last ini juga biasa disebut dengan rear atau tail. Sama halnya dengan struktur data stack, queue dapat direpresentasikan secara statis dan secara dinamis. Contoh penerapan queue dalam kehidupan sehari-hari yang pertama ada aplikasi antrian di jalan tol, aplikasi antrian saat mengantri di loket bioskop, dan yang ketiga ada aplikasi antrian reservasi tiket kereta api. Algoritmanya yang pertama di sini ada input atau tambah data. Jika ada input, maka nomor queue atau nomor antrian yang semula 0 akan bertambah satu demi satu sampai mencapai angka maksimal antrian. Yang kedua di sini ada pengambilan data. Jika ada pengambilan data, maka data dipindahkan terlebih dahulu ke variabel lain, contohnya variabel TEMP. Dan posisi antriannya yang semula maksimal akan berkurang satu demi satu sampai posisinya 0 kembali. Operasi-operasi pada queue. Di sini yang pertama adalah void create empty. Void create empty ini berfungsi untuk menciptakan dan menginisialisasi queue. Caranya itu dia membuat head dan tail-nya sama dengan -1, karena kita di sini menggunakan array di mana indeksnya dimulai dari 0. Sehingga saat antriannya tidak ada, artinya indeksnya 0, artinya itu kosong, sehingga head dan tail-nya sama dengan -1. Yang kedua di sini ada isEmpty. Dia berfungsi untuk memeriksa apakah antriannya kosong. Caranya adalah dengan memeriksa nilai tail. Jika tail-nya sama dengan -1, maka queue tersebut adalah empty atau kosong. Kita tidak memeriksa head-nya karena head adalah tanda untuk kepala antrian, yaitu di mana dia adalah elemen pertama dalam antrian, sehingga dia tidak akan berubah. Pergerakan pada antrian terjadi dengan penambahan elemen antrian ke belakang, yaitu dengan menggunakan nilai tail. Kita bisa lihat di sini antriannya kosong karena tail-nya sama dengan -1. Selanjutnya ada isFull. isFull di sini berfungsi untuk mengecek apakah antrian sudah penuh atau belum. Caranya adalah dengan mengecek nilai tail. Jika tail lebih besar sama dengan max -1, artinya queue sudah penuh. Kita bisa lihat di ilustrasi yang berikut ini. Di sini queue-nya sudah mencapai indeks yang ke-7, di mana ini sudah maksimal karena indeks 7-nya sama dengan tail-nya itu sudah sama dengan max -1-nya, yaitu 8. 8 - 1 adalah 7. Selanjutnya ada operasi add atau enqueue. Operasi add atau enqueue ini berfungsi untuk menambahkan elemen atau data ke dalam antrian. Penambahan elemen selalu ditambahkan pada elemen yang paling belakang. Penambahan elemen selalu menggerakkan variabel tail dengan cara increment counter tail terlebih dahulu. Kita bisa lihat di ilustrasi sebagai berikut. Di sini ada elemen first dan elemen last, lalu di sini ada elemen baru. Kemudian elemen barunya kita masukkan ke dalam queue-nya. Setelah elemen baru dimasukkan ke dalam queue, maka penunjuk last-nya bergeser kepada elemen barunya sebagai elemen yang paling belakang.
Selanjutnya ada operasi del atau dequeue atau delete. Operasi ini digunakan untuk menghapus elemen terdepan atau pertama atau head dari antrian dengan cara menggeser semua elemen antrian ke depan dan mengurangi tail dengan min 1. Pergeseran dilakukan dengan menggunakan looping. Kita bisa lihat di ilustrasi sebagai berikut. Di sini adalah penunjuk elemen first dan penunjuk elemen last. Penunjuk elemen first dipindahkan ke elemen yang berada di belakang elemen paling depan. Lalu elemen paling depan tersebut kita keluarkan dari queue. Selanjutnya ada operasi clear. Operasi clear berfungsi untuk menghapus elemen-elemen antrian dengan cara membuat tail dan head-nya menjadi min 1. Penghapusan elemen-elemen antrian sebenarnya tidak menghapus array-nya, tapi hanya mengeset indeks dan pengaksesannya ke nilai min 1, sehingga elemen-elemen antrian yang tadi sudah kita isi tidak lagi terbaca. Selanjutnya ada operasi print queue. Operasi print queue ini berfungsi untuk menampilkan nilai-nilai elemen antrian. Kita bisa menggunakan looping dari head sampai tail. Jika sebelumnya kita telah membahas linear queue atau queue yang berbentuk linear, sekarang kita akan membahas circular queue. Circular queue adalah jenis struktur data di mana operasi dilakukan berdasarkan prinsip FIFO atau first in first out, tetapi posisi terakhir atau last-nya dihubungkan kembali dengan posisi pertama atau first-nya sehingga terbentuk sebuah lingkaran atau circle. Operasi pada circular queue. Yang pertama di sini adalah front. Front di sini berfungsi untuk mendapatkan item depan dari queue atau antrian. Contohnya di sini adalah sebuah circular queue yang memiliki elemen tunggal dengan nilai 15. Jadi di mana titik front dan rear-nya atau belakangnya itu sama. Dia memiliki elemen tunggal yang sama yaitu sama-sama 15. Yang kedua di sini ada rear. Rear di sini berfungsi untuk mendapatkan item terakhir dari antrian. Selanjutnya ada operasi NQ item. Fungsi ini digunakan untuk menyisipkan elemen dengan item nilai dalam antrian. Misalkan, kita mempunyai sebuah circular queue dan kita akan memasukkan nilai 22 ke dalam circular queue ini. Maka, penunjuknya akan bergerak dari 21 ke penunjuk belakangnya atau penunjuk rear-nya akan bergerak dari 21 ke 22. Sehingga yang menjadi elemen rear-nya adalah 22. Selanjutnya ada operasi dequeue. Fungsi ini digunakan untuk menghapus elemen dari posisi depan antrian. Misalkan tadi kita memiliki 15 sebagai front dari si circular queue ini. Jadi elemen pertamanya bergeser sekarang menjadi 16 sehingga yang 15 tadi kita hapus daripada circular queue-nya. Kemudian jika sebuah elemen baru akan ditambahkan ke circular queue, kita tidak perlu menghapus atau menggeser elemen yang ada. Tetapi kita hanya perlu memindahkan penunjuk belakangnya ke lokasi yang kita ingin tambahkan. Selanjutnya ada double-ended queue. Double-ended queue atau DQ adalah salah satu jenis struktur data queue di mana kita dapat memasukkan data dan menghapus elemen dari depan maupun belakang. DQ dapat diimplementasikan dengan menggunakan array dan juga linked list. Dalam Java, library DQ sudah disediakan. Kita hanya perlu tinggal mengimport paket Java util DQ untuk menggunakan DQ. Operasi-operasi yang ada pada double-ended queue. Yang pertama di sini ada add first. Add first berfungsi menambahkan elemen yang ditentukan di awal DQ. Kita juga perlu membalikan nilai pengecualian jika DQ-nya sudah penuh. Add last. Add last berfungsi menambahkan elemen yang ditentukan di akhir DQ. Add last juga akan membalikan nilai pengecualian jika atau bahwa DQ sudah penuh. Lalu selanjutnya ada over first. Over first menambahkan elemen yang ditentukan di awal DQ. Over first akan mereturn false jika DQ penuh. Selanjutnya ada over last. Over last menambahkan elemen yang ditentukan di akhir DQ. Over last akan mereturn false jika DQ penuh. Operasi selanjutnya ada get first. Get first akan mereturn elemen pertama dari DQ. Kemudian ia akan melempar pengecualian jika DQ kosong. Selanjutnya ada get last. Get last mengembalikan elemen terakhir dari DQ dan akan melempar pengecualian bahwa DQ kosong. Selanjutnya ada pick first. Pick first akan mereturn elemen pertama dari DQ dan akan mereturn null jika DQ kosong. Pick last.
Pick-class akan mereturn elemen terakhir dari DQ dan mereturnal jika DQ kosong. Selanjutnya ada removers. Removers akan mengembalikan dan menghapus elemen pertama dari DQ, kemudian dia akan membalikan nilai pengecualian jika DQ kosong. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan.